Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program PTV Show atau podcast TV Show TV Muhammadiyah bisa kembali hadir dan juga menyapa pemirsa semuanya. Dan bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai profesionalitas sekolah pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama dengan Direktur dari Sekolah Pasca Sarjana UMJ, yaitu Ibu Profesor Dr. Masito Husnan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Prof. Masito, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, Sehat Ibu. walafiat insya Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih sekali Ibu telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kita semuanya dan juga menyapa pemirsa TVmu di podcast atau PTV Show dari TV Muhammadiyah ini Bu. Ya, Insya Allah. siap. Prof, kita kan tahu ini UMJ adalah universitas tertua ya Prof. Ya, Muhammadiyah dan juga termegah, bangunan yang megah dan juga suatu kebanggaan juga bahwa UMJ memiliki SPS atau Sekolah Pasca Sarjana UMJ. Nah, ini bisa diceritakan juga Prof, awal mulanya ini SPF atau Sekolah Pasca Sarjana UMJ ini hadir kapan dan juga sejarahnya ini bagaimana, apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Pasca Sarjana UMJ ini? ya. Jika kita bicara tentang sekolah pasca sarjana UMJ, sesungguhnya lahirnya sudah cukup lama. Pada waktu itu kebetulan di era saya memimpin UMJ telah lahir ada sekitar 7 program magister yang berada di bawah UMJ. Tetapi ketika itu karena mereka tempatnya, kantornya itu berpencar, ada yang di ruko, ada yang di tempat yang jauh dari kampus dan seterusnya, sehingga untuk monitoring itu agak sulit. Kemudian kami terpikir bahwa ini akan lebih efektif kalau berada di bawah sekolah pasca sarjana yang dipimpin oleh seorang direktur. Maka kemudian kami berusaha untuk memperoleh sebuah gedung pasca sarjana dan kebetulan kami memperoleh hibah dari Kemendikbud Ristek pada saat itu sebuah gedung yang diberi nama dengan Gedung Sekolah Pasca Sarjana yang kemudian magister-magister yang berserakan tempatnya kita fullkan di bawah gedung yang baru dibangun itu, yaitu dengan nama Sekolah Pasca Sarjana. Sehingga di bawah koordinasi seorang direktur itu langsung cepat melesatnya itu seluruh prodi-prodi magister. Nah itu sejarahnya. Tapi sejalan dengan berjalannya waktu kemudian magister-magister dikembalikan ke fakultas masing-masing sesuai dengan program studinya. Program studi misalnya Magister Agama Islam maka dikembalikan ke Fakultas Agama Islam dan seterusnya. Nah, kemudian di era kepemimpinan rektor sekarang kemudian dihidupkan kembali SPS Sekolah Pasca Sarjana. Hanya memang mengelola 2 prodi yaitu program doktor manajemen pendidikan Islam dan program magister teknologi pendidikan. Magister teknologi pendidikan. Jadi 2 program studi yang non linear, jadi begitu. Yang linear ke fakultas dikelola oleh fakultas. Itu saya kira ini yang perlu saya perlu tekankan. Saya kira itu sekedar sejarah singkat dari SPS Sekolah Pasca Sarjana UMJ. Baik, jadi hadirnya Sekolah Pasca Sarjana ini sempat
semuanya menaungi semua magister ya Bu ya, namun Iya. kemudian dikembalikan ke tiap-tiap fakultas dan Betul. sekarang dihidupkan kembali nih Bu Iya. ya, alhamdulillah. Iya. Ya, dan ada tadi dua prodi tadi ya, Iya. untuk magister teknologi pendidikan dan program doktor untuk manajemen pendidikan Islam. Betul. Baik, nah kalau dari program magister tadi teknologi pendidikan Islam nih Bu ya, Iya. teknologi pendidikan Islam. Nah ini nih magister teknologi pendidikan. Oh, magister teknologi pendidikan. Betul. Baik, kalau magister teknologi pendidikan, nah ini nih apa menaungi seperti apa aja Bu yang dipelajari seperti itu? Sesuai namanya, teknologi pendidikan itu pasti mengurus masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran. Bagaimana teknologi pembelajaran yang memang mengikuti perkembangan yang terjadi, apalagi misalnya di era disrupsi, di era 4.0 itu yang semuanya berbasis kepada IT. Nah, oleh karena itu, magister teknologi pendidikan menjadi penting untuk dilahirkan karena dalam rangka mempersiapkan SDM yang mumpuni, yang mereka itu mahir untuk untuk melaksanakan pendidikan pembelajaran itu berbasis TIK, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang sangat-sangat mendasar. Jadi mempersiapkan SDM luaran maksudnya mempersiapkan para alumni. Nah gitu, alumni dari MTP itu diharapkan adalah orang-orang yang nanti bisa melakukan pembelajaran berdasarkan berbasis TIK. Itu sungguhnya itu antara lain mengapa teknologi pendidikan, magister teknologi pendidikan UMJ lahir. Kemudian juga salah satu penyebab dari lahirnya MTP juga karena memang di sekitar UMJ ini di sana ada Simolek. Simolek apa tuh Bu? Ya, Simolek itu sebagai pusat pembelajaran yang berbasis IT juga. IT, teknologi. Iya, teknologi juga. Kemudian di sana juga di daerah Pondok Cabe sebagai pusat Pustekom. Pustekom itu kan di daerah sekitar UMJ juga, universitas terbuka, semua itu menjadi rujukan untuk teknologi pembelajaran berbasis IT. Nah, oleh karena itu patutlah jadi lebih pas kalau UMJ juga membuka magister teknologi pendidikan. Meskipun sepertinya S1-nya belum ada, jadi langsung S2 magister teknologi pendidikan. Baik, ya. Nah, baik, nanti yang diharapkan dari lulusan magister teknologi pendidikan ini, dia bisa berperan seperti apa Bu di bidang pendidikan dan kira-kira linear background pendidikan dari mana saja yang bisa masuk ke magister teknologi pendidikan ini, karena kan tadi belum ada satunya gitu. Iya. Mungkin bisa memberi inspirasi juga bagi pemirsa, yang latar belakang studi satunya bidang studi ini bisa masuk mungkin ke bidang ini. Iya, sebetulnya sih agak fleksibel itu calon mahasiswa yang masuk ke MTP. Karena prinsipnya mereka yang sebagai guru atau pendidik itu pasti butuh teknologi pendidikan gitu loh. Katakanlah yang agak jauh, misalnya dari Fakultas Agama Islam, ada Fakultas Agama Islam itu jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, masuk ke MTP juga bisa, karena apa? Karena masih bernuansa pendidikan, bernuansa mempersiapkan pendidik. Meskipun pendidik agama Islam, karena pendidik itu tugasnya mengajar, mendidik. Lah, pakai teknologi apa yang paling efektif untuk saat ini di era seperti ini? Jadi teknologi pendidikan sungguhnya memberikan kemudahan baik kepada guru, pendidik maupun kepada murid. Asal tentu semuanya bisa memberikan memiliki fasilitasnya. Katakanlah di era COVID kemarin
itu kan yang berlangsung ketika WFH atau ketika BDR belajar dari rumah itu kan pasti menggunakan ini berbasis Teknologi, IT, berbasis teknologi, digital ya, Bu, ya. ya digital. Lah jadi apa ya? Ketika COVID-19 tempo hari bukan berarti itu kita baru mempraktekkan, padahal sebelumnya juga pembelajaran jarak jauh itu juga kan berbasis IT. Pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu kalau pertanyaannya siapa saja kira-kira yang bisa masuk ke situ selama dia bertugas sebagai pendidik, atau mengajar materi apa saja gitu. Dia mestinya Bisa ya, Bu, ya? bisa dan mampu untuk mempergunakan IT berbasis TIK, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baik, jadi sebenarnya ini sangat dinamis dan terbuka Iya. untuk banyak bidang keilmuan ya, Bu, ya, Betul. untuk mendalami lagi teknologi pendidikan ini karena kebutuhannya peluangnya sangat besar ya, Bu. itu Sangat tadi. besar, apalagi ya di era disrupsi itu ketika kita misalnya memasuki era 4.0 begitu, kemudian sekarang kita juga sudah masuk ke era society 5.0 itu, 5.0. meskipun itu memang konsep dari Jepang ya, tetapi mau tidak mau kita juga pastilah terinspirasi untuk memperkuat kemahiran itu. Jadi yang menggagas itu memang tokoh dari Jepang untuk negara Sakura itu, tetapi di dunia global itu juga ternyata memanfaatkan karena Membutuhkan, membutuhkan itu karena 5.0 itu sebagai lanjutan atau memperkuat dari 4.0 4.0 itu tadi. Iya. Ya, baik, ini menarik sekali, Bu. Namun kita jeda sejenak ya, Prof, ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita kali ini. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami usai jeda berikut ini dalam PTV Show. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam PTV Show, Podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai profesionalitas dalam Sekolah Pascasarjana UMJ bersama dengan Ibu Profesor Dr. Masito Husnan. Baik, Prof Masito, kita lanjutkan kembali. Ya, silakan. Siap, Ibu. Nah, itu tadi tentang Magister Teknologi Pendidikan ya, Bu, ya. Iya, ternyata besar sekali peluangnya demi menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, kalau untuk tadi program studi Manajemen Pendidikan Islam, Bu, ini kan doktornya, Bu, ya. Iya. Ya, nah ini seperti apa nih yang diharapkan dari lulusan ini, Bu? Ya, program doktor manajemen pendidikan Islam itu lahir memang nampaknya karena Kementerian Agama membutuhkan prodi ini, membutuhkan SDM alumni manajemen pendidikan Islam untuk dapat memenuhi kekurangan-kekurangan yang terjadi di masyarakat. Meskipun saat itu UMJ mengajukan program doktor studi Islam sebagai kelanjutan dari magister studi Islam. Kami melihat bahwa ini linier dengan program magister studi Islam, maka kita ajukan program doktor studi Islam. Ternyata Kementerian Agama menyarankan justru untuk membuka manajemen pendidikan Islam. Karena sebetulnya manajemen pendidikan Islam itu tidak ada S2-nya di UMJ, S1-nya juga tidak ada. Jadi belum ada maksudnya, tetapi program doktornya lahir. Apa yang melatar belakangi program doktor MPI ini? Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa Kementerian Agama melihat bahwa berbagai lembaga pendidikan Islam itu dalam tata kelolanya, dalam manajemennya, kalau saya katakan ya tidak semua, maksudnya pada umumnya lemah.
Nah, apanya yang lemah? Yaitu dalam hal tata kelolanya, tidak sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, misalnya bagaimana manajemen kepemimpinannya, bagaimana manajemen SDM-nya, bagaimana manajemen tata kelolanya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu diharapkan para alumni MPI ini nanti bisa membenahi lembaga-lembaga pendidikan Islam swasta, khususnya lembaga pendidikan Islam itu kan pasti swasta ya, lembaga tidak IAIN kan negeri ya, lembaga pendidikan Islam swasta khususnya. Kalau disebutkan lembaga pendidikan Islam itu bisa madrasah, bisa madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah gitu, aliyah, atau mungkin perguruan tinggi Islam swasta yang memang dalam tata kelolanya masih lemah. Oleh karena itulah untuk memenuhi kebutuhan itu, SDM yang handal, yang bisa katakanlah mengisi, begitu ya, untuk memperbaiki, maka dilahirkanlah MPI ini. Dan memang terbukti, Mbak, MPI UMJ lahir tahun 2015, sekarang sudah jalan 7 tahun, dan hingga saat ini kami sudah melahirkan sebanyak hampir 40 Masya Allah, alumni, 40 alumni ya, gitu. Bu. Dan perlu diketahui bahwa pada saat lahirnya itu yang ditunjuk oleh Kementerian Agama hanya 3 perguruan tinggi, termasuk UMJ. Yang 2 lagi itu Universitas Muslimin Indonesia Makassar, dan 1 lagi Universitas Islam Jakarta. Kita juga UMJ diberi kepercayaan untuk mengelola, dan alhamdulillah apresiasi dari Kementerian Agama juga cukup bagus, karena kita memang mengelolanya juga serius, dan juga berdasarkan tata kelola dan manajemen yang benar, insya Allah. Dan sekarang sudah melahirkan alumni itu. Ternyata dari alumni yang tersebar, dan kami lihat ya, sesuai dengan topik hasil risetnya dari disertasinya, itu memang umumnya mereka mengambil topik riset tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi begitu yang menjadi dasar penelitiannya, risetnya. Juga di samping lembaga pendidikan Islam juga mereka ada yang terjun ke pesantren. Jadi pesantren juga menjadi salah satu objek untuk penelitian para mahasiswa. Bahkan ada yang mengambil topik misalnya Total Quality Management TQM. Nah, ini ketika saya mencoba berdiskusi kepada mahasiswa yang akan mengajukan topik itu di pesantren, saya bilang, saudara berani untuk mewawancara kiai di pesantren, tokoh sentral dari pesantren itu ya, Bu, ya, Prof ya. Ya, tokoh sentral. Biasanya kan agak sulit untuk tersentuh, Betul. karena kan pemimpin tertinggi gitu. Betul. Ya. Karena di pesantren kan ya kalau sudah fatwa harus ikut, biasanya patuh seperti itu ya, Prof. Iya. Ya. Nah, ini kok mengambil pesantren kemudian juga dengan topik TQM, Total Quality Management. Total Quality Management kan berbagai aspek, termasuk juga tokoh sentralnya. Keseluruhan dalam mengatur pesantren itu ya. Betul. Apa yang diterapkan. Iya, peran kiai bagaimana kiai punya konsep tentang manajemen pengelolaan misalnya, itu termasuk itu diwawancara gitu. Berani enggak kita pertama kali kita lakukan gitu. Insya Allah berani. Ternyata di luar dugaan mereka terbuka. Pak Kiai terbuka, siap diwawancara. Nah, karena ini akademik, ini masalah keilmuan, jadi silakan.
Apalagi kemudian hasil dari risetnya ini bisa kita rekomendasikan untuk pesantren tersebut untuk menjadi acuan. Lebih maju lagi ya. Untuk menjadi acuan pengelolaan pesantren. Maksudnya hasil riset ini kan luar biasa, disertasi. Iya. Disertasi ini luar biasa, kita rekomendasikan untuk pesantren tersebut. Mereka malah senang. Jadi untuk kemajuan pesantren. Lah ini, jadi dari hasil para mahasiswa kita itu hasil risetnya kita memang sangat-sangat bervariasi dan itu memang betul bisa meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan Islam. Baik, Nah, luar gitu. biasa. Jadi ini dari penelitiannya pun juga masih jarang yang membahas dan ini bisa dibahas dalam bidang studi doktor ini tadi ya, manajemen pendidikan Islam itu yang benar-benar dibutuhkan karena kan tadi Prof bilang dia berani untuk quality wawancara kiai yang selama ini jarang tersentuh gitu. Tapi ternyata terbuka dan ada penelitian di situ bisa diterapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, hasilnya Prof, kalau kita melihat lembaga pendidikan Islam nih khususnya yang ada di Indonesia saat ini, sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih Prof yang perlu dibenahi mungkin? Saya pikir tantangan yang besar ya memang kualitas SDM. SDM kita masih lemah pada umumnya, masih lemah. Di samping mungkin ada beberapa kebijakan yang tidak pro dengan realita, misalnya begitu. Tetapi secara umum saya melihat kepada penguatan SDM memang perlu terus ditingkatkan, dan itu menjadi sesuatu yang perlu ditekankan oleh pemerintah. SDM kita sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi begitu. Kalau seperti MPI ya kita kan fokus kepada SDM pengelola, gitu ya, pengelola lembaga pendidikan Islam. Jadi gitu manajemennya gitu. Jadi SDM-nya itu yang perlu ditingkatkan ya selama ini, dan juga mungkin nanti dilihat lagi mengenai peraturan-peraturannya. Ya, apakah mendukung atau sinkron atau mungkin ternyata ini tidak berkesinambungan seperti itu. Dan bahkan ada mahasiswa sendiri yang justru dia pimpinan pesantren. Oh, dia pimpinan pesantren. Iya, pimpinan pesantren, kemudian dia terbuka. Dia melihat memang harus dibenahi gitu, harus dibenahi. Mengapa pesantren saya tidak maju katanya? Mengapa pesantren saya begini? Saya baru terbuka. Ternyata memang harus begini. Dan disitulah diperoleh ilmunya di program studi manajemen pendidikan Islam. Jadi bahkan kiainya yang kuliah gitu merasa memang benar, dan dia sendiri risetnya tentang itu, tentang pesantrennya. Dan alhamdulillah sekarang sudah doktor. Alhamdulillah. Ya, jadi gitu sudah selesai kuliahnya. Mungkin Mbak perlu ketahui bahwa para mahasiswa MPI ini kita sangat-sangat bervariasi. Umumnya adalah mereka yang sudah bekerja, itu pasti, karena memang usianya tidak lagi muda gitu. Bahkan ada yang pengurus partai politik, ada juga gitu. Bisa juga Ibu ya, mungkin bisa nanti untuk terkait kebijakan pendidikan, betul. Seperti itu. Itu hak mereka. Ada yang pimpinan perguruan tinggi, bahkan ada pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah, meskipun tidak perlu saya sebutkan. Ada rektor gitulah. Rektornya Ada rektor juga, ada pimpinan dari partai, ada para pejabat eselon 1 yang sekarang masih menjabat. Ada yang mantan pejabat, begitu, mantan pejabat eselon 1. Nah, itu sangat-sangat variatif. Juga tetap semangat dan juga tertarik untuk mempelajari ini lebih dalam. Artinya apa Mbak? Kalau ini saya sampaikan, artinya MPI UMJ sudah dipercaya oleh masyarakat. Banyak, oleh masyarakat sudah dipercaya, begitulah. Nah, sebagai contohnya ya seperti itu. Ini sekarang bahkan sebetulnya kita sudah sudah tutup untuk semester ini, tapi masih ada yang
tertarik untuk bergabung, untuk daftar. Misalnya dari Bangka Belitung ada 4 orang yang langsung nelpon saya, bagaimana boleh enggak Bu Prof kami dan seterusnya. Ya saya bilang silahkan aja segera, tapi jangan lama-lama gitu. Karena kalau sudah mulai perkuliahan nanti Anda sendiri yang rugi. Nah, jadi begitu. Dan bahkan mahasiswa luar negeri juga ada. Luar negeri juga ada. Karena ini memang tadi dipercaya oleh pemerintah juga hanya 3 ya Prof ya, yang mempelajari doktor untuk manajemen pendidikan Islam ini hanya 3 termasuk UMJ. Jadi memang kesempatannya luas, tapi lembaga yang dipercaya ini masih sedikit gitu. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Nah, tadi Prof juga bilang kalau banyak nih peminatnya bahkan dari luar negeri. Ini saya juga tertarik dan mungkin pemirsa juga tertarik bagaimana dengan proses belajarnya. Tapi kita jeda sejenak dulu ya Prof ya. Kita akan kembali lanjut membahas setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam PTV Show usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam PTV Show, podcast TV Show. Kita kali ini membahas mengenai profesionalitas sekolah pasca sarjana UMJ bersama dengan Profesor Masito. Ya, Prof, kita lanjutkan kembali. Ini tadi Prof juga mengatakan kalau ini peluangnya sangat besar mengenai manajemen pendidikan Islam ini, namun lembaga yang dipercaya itu hanya sedikit, hanya 3 tadi, dan termasuk UMJ. Jadi ini sebuah kebanggaan yang luar biasa juga untuk UMJ. Nah, termasuk juga peminatnya, ternyata ada yang tadi dari Bangka Belitung ya Prof ya, dan juga ada dari luar negeri. Nah, kalau untuk proses pembelajarannya, kurikulumnya ini juga seperti apa Prof? Iya. Proses pembelajaran sementara ini terutama di era COVID pastilah kita BDR ya, belajar jarak jauh, jadi begitu. Daring. Oleh karena itu banyak yang memanfaatkan kesempatan ini karena belajar melalui daring. Mereka merasa beruntung begitulah, meskipun sekali-sekali kita himbau untuk datang ke kampus untuk kita bertemu gitu, dan biasanya saya undang mereka bukan sekedar untuk kuliah tetapi untuk bagaimana dialog tentang berbagai permasalahan, bagaimana mereka menyelesaikan perkuliahan, karena tidak hanya waktu kuliah saja yang 2 semester, tetapi semester berikutnya itu ada tahapan-tahapan yang memang harus mereka lalui. Nah, disitulah kita undang mereka, dan ternyata banyak yang ya setengahnya kalau saya katakan terkagum gitu nanti berlebihan. Maksudnya mereka tidak menduga katanya kampus UMJ wah hebat, nah begitu. Nah, maka saya bilang inilah perlunya kenal dengan kampus. Jadi di situ kita adakan dialog, kami membuka akan menjawab apa saja kepentingan saudara, apa saja yang saudara butuhkan, terutama tentang proses perkuliahan. Setelah kuliah 2 semester sudah selesai. Lah, lanjutan dari kuliah 2 semester itu mereka juga kita arahkan untuk ambil bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini bahasa dalam 1 semester, ambil 2 bahasa. Kecuali mereka yang sudah menyelesaikan TOEFL, memberikan bukti kalau sudah pernah mengikuti TOEFL atau TOEFL gitu. Oke, silakan tidak ikut ini. Kalau yang tidak ada wajib untuk ikut. Apa gunanya? Karena bagaimanapun ketika mereka menulis apakah baik itu penelitian kualitatif mungkin juga kuantitatif, tapi kan butuh referensi yang tidak hanya berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi juga yang berbahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Ini kan manajemen pendidikan Islam. Gitu. Banyak buku-buku yang semakin klasik untuk referensi Islam itu semakin baik. Justru. Nah, disitulah belajar sehingga mereka bisa membaca. Bukan belajar bahasa Arab itu mahir untuk bicara bahasa Arab, tetapi untuk textbooknya mereka bisa baca.
Dari situlah ketika mereka melakukan penelitian, menulis disertasinya. Tahapan-tahapannya ya ujian-ujian itu kan ada 5 tahap itu sampai dengan ujian terbuka. Jadi ada 5 tahap, ada ujian rancangan proposal, ada ujian proposal, ada seminar hasil, ada ujian tertutup dan terakhir terbuka. Barulah mereka dianggap bisa menyelesaikan, dan itu pun sebagai persyaratan ujian tertutup dan ujian terbuka, maka hasil dari tulisannya, disertasinya, hasil penelitiannya itu bisa dikirim ke jurnal internasional. Tandanya diakui bahwa penelitian ini memang bagus. Jadi satu topik lah, meskipun misalnya terdiri atas 15 halaman misalnya, dikirim ke jurnal internasional dan harus ada bukti apakah sudah publish apa belum. Nah gitu, baru kita adakan ujian tertutup atau ujian terbuka. Nah di sini Mbak, memang kita sangat-sangat ketat untuk menjaga kualitas. Jadi sangat ketat ya untuk lulusan dari doktor itu sendiri. Karena semata-mata agar ini berkualitas. Benar berkualitas lulusannya ya. Dan bahkan juga harus ada mengikuti seminar internasional yang diadakan oleh MPI. Jadi seminar internasional diadakan oleh manajemen pendidikan Islam ini. Islam itu, atau sekarang oleh SPS katakanlah. Pernah di mahasiswa tersebut, jadi ada waktu-waktu mungkin 2 tahun sekali kami buka seminar internasional di luar negeri gitu. Jadi di luar negeri ya di luar negeri. Tadi tidak di Indonesia. Tidak di Indonesia. Kecuali zaman Covid kemarin kita adakan di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Pakai masker, tetapi internasionalnya tetap kita undang untuk hadir peserta dari luar negeri, dari Malaysia, dari mana begitu, dan termasuk juga narasumbernya. Nah ini tahun 2023 awal ini mahasiswa kami akan seminar internasional di Turki. Di Turki, Prof. Kapan tuh, Prof? Tahun ini kira-kira? Awal Februari. Kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Istanbul. Nah itu perencanaan mahasiswa sendiri, karena prinsipnya kita memberikan tugas ke mahasiswa untuk menjadi panitia. Silakan. Jadi panitia, jadi mahasiswa sendiri yang menjadi penyelenggaranya, mengarrange itu semuanya, dari mulai mungkin kemananya, pembicaranya, pesertanya, publikasinya, seperti itu. Kita hanya memfasilitasi. Misalnya surat menyurat. Sekarang kita sedang fasilitasi surat ke KJRI di Turki begitu. Kita komunikasi juga dengan PCIM di Turki sana. Gitu ya, pokoknya berbagai itu kita tembuskan gitulah, kita beritahukan. Lah ini bahkan hampir 40 pesertanya ternyata. 40 peserta banyak, alhamdulillah. Hampir 40 pesertanya, mereka tertarik. Padahal kita tidak tekankan harus kemana tidak. Harus sekian jumlahnya, tidak terserah kita hanya menyarankan Asia Tenggara saja. Asia Tenggara. Saya hanya begitu. Asia Tenggara aja, yang penting luar negeri supaya mahasiswa tidak berat. Tapi ternyata keinginan mereka sendiri ingin ke Turki. Ternyata antusiasnya juga besar gitu. Dari pesertanya. Ini sebagai contoh saja, mereka semangat luar biasa yang ingin menyelesaikan, sehingga kawan-kawannya kan melihat, oh begini. Bagus. MPI ya. Berkualitas semuanya. Ya, amin. Nah kalau kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mahasiswa doktor dari MPI ini berapa tahun sih Bu untuk bisa idealnya meluluskan sampai disertasi dan ujian promosi? Idealnya itu memang 8 semester. 8 semester 4 tahun. 4 tahun iya. Tapi ada yang 3,5 tahun sudah selesai, itu boleh, dan itu masih rasional.
karena kuliah 2 semester, 2 semester. kalau 5 semester lagi dia penelitian dan seterusnya ujian-ujian. Itu bagi mahasiswa yang serius dan memperoleh promotor yang bagus begitu, sehingga bisa cepat. 7 semester kita bolehkan, 8 semester standar, tapi ada yang 14 semester. 14 semester itu sudah topnya. Ya, lebih dari itu udah maksimal ya, batas udah maksimal ya. 14 semester. Lebih dari itu mereka ya kalau kita katakan DO mungkin terlalu menyakitkan begitu ya. Sayang, tetapi jangan ya. Tetapi mereka mungkin ada warning ya Bu ya, gitu, peringatan-peringatan. Ya. Tapi memang ada yang sampai 14 semester belum selesai, maka mereka kita istirahatkan dulu, kemudian mengajukan lagi sebagai mahasiswa baru. Karena kan tidak tercatat. Baik, jadi itu kelapangan yang diberikan dari pihak SPS ya Bu ya, sekolah pascasarjana. Iya, jadi ada masa tunggu 1 tahun katakanlah gitu, sehingga begitu masuk lagi bisa melanjutkan disertasinya. Baik. Tidak kuliah lagi. Dan ini benar-benar sebenarnya meringankan mahasiswa ya, Iya. biar bisa tetap lulus lah karena sayang sudah bergabung juga. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Kita masih akan kembali membahas Bu, karena ini menarik sekali, termasuk juga ingin tahu juga dengan dosen-dosennya ataupun mungkin program-program yang mendukung untuk kemajuan mahasiswa seperti apa. Tapi kita akan bahasnya nanti ya Bu ya, setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show, di mana kita kali ini membahas mengenai profesionalitas Sekolah Pascasarjana UMJ bersama dengan Profesor Masitoh yang juga merupakan Direktur dari Sekolah Pascasarjana UMJ ini. Nah, tadi Prof sudah menjelaskan juga mengenai berbagai macam yang disediakan dari manajemen pendidikan Islam ini yang memberikan program doktor ya Prof ya. Nah, kalau dari sisi pengajarnya ini seperti apa Prof? Iya. Keunggulannya mungkin juga. Iya. Seperti layaknya program doktor, tentu dosennya tidak asal-asalan. Kita tentu kita pilah-pilah betul yang menurut kita berkualitas. Tetapi ketika ada dosen muda, karena bagaimanapun kita juga kan harus mengkader, harus mengkader. Maka kita bentuk tim teaching. Misalnya mata kuliah filsafat ilmu dan filsafat pendidikan Islam yang saya ampu misalnya gitu. Ada tim teachingnya 3 orang. Jadi 2 orang profesor dan 1 yang doktor. Nah gitu ya. Nah, kebetulan yang doktor ini biasanya memang merupakan dosen tetap di MPI. Karena kalau dosen tetap di MPI di prodi itu dia tidak dikasih tugas ngajar, ini kita juga salah. Nanti pelaporannya ke Pedidikti nggak ada, itu juga itu. Jadi 2 orang guru besar dan 1 orang doktor. Itu biasanya. Disitulah nanti bergantian. Dipilah guru besar yang senior gitu. Seperti misalnya ada Prof Din, ada Prof Abdul Mukti, ada Prof Dede Rosada, begitu, ada Prof Irwan Prayitno. Jadi yang guru besar itu memang kita perlukan di samping guru besar UMJ gitu. Pakar-pakar di bidang pendidikan semua ya, tentu, ya, tentu. Yang terkait dengan itu. Tetapi kan mata kuliahnya kan ada beberapa ragam yang kira-kira cocok dan tepat dengan dosen yang bersangkutan itu. Seperti misalnya Prof Din, kita beri karena ada mata kuliah Islam komprehensif. Pastikan gitu. Dicari lagi yang membackup dengan Prof Din, timnya siapa yang memang pakar di bidang ini, Islam komprehensif. Jadi ada yang biarpun doktor yang sudah bagus. Nah, jadi begitu. Artinya memilih dosen tidak sembarangan. Nah, karena kita menjaga kualitas. Sedangkan keilmuannya itu tentu yang menunjang kepada manajemen pendidikan Islam. Tuh, saya kira begitu, ini sebagai gambaran. Jadi benar-benar yang terbaik lah disiapkan dari UMJ ini, dan berkualitas itu tadi. Insya Allah. Nah, kalau untuk program mungkin
Prof, program yang mendukung juga prestasi mahasiswa. Tadi kan salah satunya ada seminar ya Prof ya. Mungkin ada lagi selain seminar atau kerjasama dengan lembaga lain? Iya, saya ingin mengatakan ini dulu, bagaimana alumni kita kemudian di dunia kerja. Misalnya begitu, itu dulu. Bagaimana alumni kita di dunia kerja. Ternyata begitu mereka menyandang gelar doktor, itu umumnya langsung melesat, langsung melesat. Masya Allah. Langsung ya sekarang ini kan ketika ada acara apa itu kan udah mudah melalui flyer itu. Orang itu ada grup alumni di situ sebagai pusat informasi untuk grup alumni. Ada yang langsung diangkat sebagai wakil rektor, ada yang sebagai rektor, ada yang itu bermacam-macam. Ternyata kepercayaan masyarakat itu dengan menyandang gelar doktor itu dan makin bertambah dan mereka memang makin percaya diri gitu loh. Percaya dirinya tinggi. Jadi tidak hanya di dunia pendidikan, ternyata ada juga yang di dunia bisnis. Jadi begitu. Rupanya MPI ini juga bermanfaat untuk yang lain-lainnya karena bisa diterapkan di mana saja. Nah ini untuk alumni kita. Kemudian kalau kerjasama, sebetulnya kalau kerjasama di tingkat program studi itu menginduk kepada kerjasama dari UMJ, katakanlah lembaga kerjasama UMJ dengan mana tanda tangan MOU-nya rektor dengan mana begitu. Nah, kalau prodi biasanya menginduk ke situ. Namun saya mungkin karena ketika saya dulu pernah menjabat rektor dan pernah MOU juga misalnya dengan perguruan tinggi di Thailand gitu, maka saya merasa menindaklanjuti apa yang dulu saya pernah MOU. Nah, mereka masih kenal, ayo kita mengadakan ini dan seterusnya. Jadi begitu. Bisa dilanjutkan, meskipun mungkin perlu diperbarui MOU-nya itu dengan rektor baru mestinya begitu. Seperti misalnya kerjasama dengan universitas di Thailand itu ada universitas negeri, kita juga kerjasama. Iya, dengan universitas negeri di Thailand apa namanya saya lupa. Kemudian juga ada perguruan tinggi Islam juga. Jadi sesungguhnya MOU ini ya ada begitu. Dan ternyata ini juga mensubsidi dari calon mahasiswa. Belakangan memang ketika saya sebagai direktur SPS maka kerjasama dengan perguruan tinggi di Denpasar, Bali. Ini karena rektor sudah MOU maka kita tinggal membuat MOA-nya saja antar sesama direktur SPS. Ini kita juga melakukan sudah terjalin untuk mungkin ya biar bisa saling menguntungkan. Jadi begitu. Mendukung ya. Jadi saling sudah mendukung. Banyak juga ya kerjasama yang dilakukan untuk mendukung. Kalau tidak kalau dikatakan banyak mungkin tidak ya kurang pas. Ya pokoknya ada ya. Dan mereka sangat antusias menghargai. Ya, Prof. Ya. Baik. Nah, Prof, kalau ini kan tadi Prof juga sudah menjabarkan mengenai sekolah pasca sarjana, tadi ada program studi manajemen pendidikan Islam dan juga ada magister teknologi pendidikan gitu. Nah, kalau boleh diinfokan juga nih ke pemirsa yang spesial atau keistimewaan keunggulannya nih dari sekolah pasca sarjana UMJ ini apa, Prof? Keunggulan dari SPS. Memang kalau dilihat dari SK rektor kepada saya memang baru berusia berapa bulan, jadi belum lama begitu. Untuk sementara ini memang kami masih berbenah. Berbenahnya apa yang paling pokok karena 2 program studi ini sedang menghadapi reakreditasi.
Reakreditasi itu pekerjaan yang luar biasa repotnya gitu loh. Untuk mempersiapkan borang, untuk mempertahankan nilai yang sementara ini untuk MPI kan kita dapat nilainya B. Untuk mempertahankan itu bagaimana, MTP-nya juga bahkan ternyata belum memperoleh bukan angka, belum memperoleh nilai misalnya apakah terakreditasi B atau A atau C begitu. Tapi ya sudah, masih Proses ya. gitu ya. Tetapi sekarang kita mentargetkan insya Allah gitu, insya Allah kami berjuang betul. Jadi sebelum kami berpikir untuk program studi lain, meskipun sudah ada di perencanaan itu, tetapi ini dulu kami selesaikan agar memperoleh nilai bagus, agar memperoleh nilai unggul dua-duanya. Jadi sekarang ini kita betul-betul sedang berjuang untuk mempersiapkan itu. Ada di benak kami bahwa kami ingin membuka mungkin apakah semacam konsentrasi dari prodi MPI begitu, ada konsentrasinya, tetapi bukan prodi baru. Konsentrasinya ya. Konsentrasi. Tapi kalau prodi baru itu kan harus lama, beda lagi, ya. harus dapat izin dulu. Kalau konsentrasi jadi pengembangan dari pengembangan dari Islam itu ya, program doktoralnya. betul. Ya. Jadi kita akan buka konsentrasi yang relevan dengan MPI, begitu juga dengan MTP-nya begitu. Karena dan bahkan mungkin kita ingin membuka yang sifatnya skill, yang keterampilan yang mahasiswa lulus itu langsung masuk dunia kerja begitu. Dan itu ternyata ketika kita lihat aturannya dibolehkan SPS membuka itu. Boleh ya. Tidak menarik ada itu, Bu. Ya, tidak ada larangan begitu. Ketika kita lihat di fakultas-fakultas di S1 kok belum ada. Nah, maka kita terpikir mungkin ke depan kita akan ke sana membuka prodi yang kira-kira mahasiswa bisa langsung masuk dunia kerja. Baik. Nah, jadi itu baru mimpi itu, Mbak. Perencanaan ke arah kedepannya Prof ya. Iya, ke depan. Baik. Tetapi yang konkret sekali sebetulnya ketika mata kuliah AIK di S3 itu enggak ada sementara ini. Kita mulai semester ini sesuai dengan saran permintaan dari Dikti PP Muhammadiyah atau bahkan dari BPH misalnya, kita sudah membuat semacam silabi RPS untuk mata kuliah AIK di program doktor. Jadi ada kembali Prof, kita hadirkan kembali. Iya, supaya mahasiswa program doktor juga tahu lah Muhammadiyah. Iya, gitu. Karena kan lulusannya dari Universitas Muhammadiyah. Itu tadi. Jadi sekarang ini sudah insya Allah semester ini sudah mulai. Baik, itu juga termasuk salah satu keunggulan ya dari salah satu yang spesial lah dari program doktoral ini. Iya, mudah-mudahan. Baik, nah Prof mungkin bisa kasih pesan-pesan juga untuk pemirsa TVMU, ajakan juga mungkin yang ingin bergabung tapi mungkin masih ragu-ragu, silakan Prof. Iya, pesan saya karena TVMU ini pemeriksanya adalah warga persyarikatan baik itu Muhammadiyah maupun Aisyah. Kalau boleh saya menyarankan manfaatkan peluang-peluang yang ada yang digagas oleh PTM ataupun perguruan tinggi Aisyah. Kita memang banyak mendapat info melalui TVMU, tetapi mungkin kita juga bisa selektif apakah dan di manakah yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Saya kira saya sering mendengar cerita teman-teman begitu. Kami sering melihat TVMU, mendengarkan acara-acara TVMU, maka ada yang ingin kami tanyakan, misalnya saya menyampaikan masalah apa dulu. Kalau terkait dengan kami ya tentu kami bisa menjawab, kalau terkait dengan yang lain tentu yang lain. Tetapi bahwa warga kita, warga persyarikatan itu sesungguhnya
sangat-sangat menikmati dengan program-program TV-mu ini. Oleh karena itulah saya berpikir bahwa TV-mu ini hendaknya semakin lama semakin berkualitas suguhannya, gitu, semakin profesional, gitu, semakin profesional dan semakin diperhitungkan. Itu saja, karena kalau bicara TV-mu kan ya bicara warga perserikatan. Perserikatan kita juga dan internal kita. Saya kira itu Mbak Winnie ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Masito atas penjelasannya, pencerahan juga untuk kita semua, atas waktunya juga. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Masito. Baik, dan saya sebelum saya tutup tentu saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu mungkin ada yang keliru. Jika benar itu tentu berdasarkan petunjuk Allah. Jika ada yang salah itu kekeliruan saya sendiri. Jadi saya mohon maaf kepada pemirsa dan mudah-mudahan pertemuan saya dengan para pemirsa sekalian ada manfaatnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Winnie. Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik pemirsa semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan mengenai pemaparan mengenai profesionalitas Sekolah Pascasarjana UMJ ini tadi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Masito. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa semuanya yang telah menyaksikan acara podcast TV Show ini. Saya Vini Oliani bersama dengan Profesor Masito dan juga seluruh rekan kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu. Saksikan selalu podcast TV Show hanya di TV Muhammadiyah. Beritaufik wal hidayah, nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.